Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Oke, seperti biasanya kita akan lanjutkan pembahasan mengenai Ultra Legacy Season ketiga. Yang kali ini kita akan membicarakan tentang episode kedua ya. Jadi ceritanya ini masih berlanjut ya di tempat X, Titus, Jit dan juga Z berada. Di sini mereka memakai masing-masing form change ya, kecuali si Titus ya. Emang Titus tidak pernah memilikinya sama sekali sih. Dan di sini kita juga lihat bahwa ternyata kemunculan 3 Dyna dan Gaia itu sesuai dugaan kita bahwa itu hanya kemunculan teknik Gamma Illusion. Ya, sangat disayangkan sih, tapi di sini kita juga bisa lihat bahwa dengan memakai Gamma Illusion 3 Dyna dan Gaia ini bisa bergerak bebas juga. Soalnya di Otome-Z sendiri itu mereka hanya diam di tempat, maksudnya posisinya di tempat mereka muncul gitu aja dan melancarkan finishernya. Dan di sini dengan bantuan Z Gamma Future memunculkan 3 Dyna dan Gaia untuk melawan para robot tersebut. Dan setelah Z, X, Jit dan juga Titus mengalahkan semua robot yang ada di situ. Di sini mereka si Jit itu merasakan bahwa di balik pasukan tersebut ingin melindungi tuannya gitu. Dan si Jit itu kayak gimana ya? Kayak memprihatinkan gitu aja gitu mengenai si Beyal yang pada masa lalunya gitu. Dan kemudian setelah semuanya selesai, si Titus pun mengajak semua yang ada di situ untuk bergabung ke Ultra League demi menghadapi The Kingdom. Yap, yang dimaksud adalah The Absolutian sambil membawa The Devil Splinter. Sementara itu, si Zero yang masih berlatih keras mati-matian untuk menjadi lebih kuat demi mengalahkan si Tartarus ya, karena masa itu dia benar-benar kalah telak, apalagi dengan wujud barunya itu. Dan saking kerasnya pun dia seperti berusaha keras untuk menjadi lebih kuat lagi, apalagi itu dilatih oleh si Genius, Leo dan juga Seven, ketiga prajurit sekaligus atau satria yang pernah mereka mengalami sebelumnya. Dan di sini si Zero tidak putus asa karena dia mengingat mengenai pertama kalinya dia bertemu dengan masing-masing junior yang ia temui dari Ginga sampai Z. Di sini pun semangat si Zero pun mulai terlihat ya. Dengan demi mereka semuanya dia pun berusaha menjadi lebih kuat seperti yang lainnya gitu. Sementara itu kembali ke negeri cahaya, si Grigio dan juga trio komedi sebut saja gitu ya, atau trio kocak. Mereka sedang beristirahat setelah pertarungan atau latihan mereka ya. Di sini mereka saling berbagi dari asa muasa mereka masing-masing. Kemudian di pertengahan cerita tersebut, si Boy pun tiba-tiba mengajak mereka semuanya untuk menuju ke graveyard ya, yang setahuku merupakan tempat pemakaman monster yang pernah ditampilkan di Ultra Fight Orb. Dan di sini si Boy memandu Grigio, Z dan juga Nice menuju ke graveyard tempat pemakaman monster tersebut. Dan sesampainya di sana, si Boy pun menemukan sesuatu yang ada di balik reruntuhan batu di hadapannya. Dan ia pun menunjukkan kepada mereka bertiga. Dan benar saja si Grigio yang melihat apa yang dipegang si Boy itu masa terkejut bahwa si Boy yang tidak tahu apa-apa soal itu, apalagi si Z dan juga Nice yang pertama kali lihat itu, yang dipegang si Boy adalah bukan tapi sebuah benda yang bernama Devil Splinter. Di sini mereka bertiga yang mendengarkan ucapan si Grigio merasa takut akan benda yang begitu berbahaya ya. Dan tiba-tiba sebuah serangan yang entah dari mana itu pun membuat mereka terjatuh. Dan benar saja si Gina yang baru saja mencuri Devil Splinter dari dari timnya O50 itu menuju ke graveyard yang ternyata dia mengetahui kalau ada Devil Splinter di graveyard tersebut.
Dan di sini sempat terjadi percakapannya antara Grigio dan juga Gina mengenai kakak beradik gitulah, mengenai kematian Judas Spectre dan juga satu lagi, aduh gue lupa siapa ya, pasti itu kakak tertua mereka itu pada tewas ya karena dikalahkan oleh Ultra Brothers. Dan di sini Grigio pun yang mengerti perasaan si Gina pun, dan juga gimana ya, dia juga merasa tidak punya pilihan lain selain menghentikan si Gina akan ambisi yang ia wujudkan demi Tartarus gitu. Soalnya si Gina itu juga dibangkitkan juga kan oleh si Tartarus yang disuruh oleh bukan Tartarus sih, yang dibangkitkan oleh si Raybatos yang disuruh oleh si Tartarus. Nah itu benar. Namun sayangnya itu saking liciknya si Gina pun, si Tsuyokocha pun masa tidak bisa ngapa-ngapain. Apalagi Tsuyokocha ini sempat dihadap oleh Raybatos. Ya karena Raybatos juga sempat berada di graveyard sebelumnya ya. Dan masa tidak punya pilihan lain, mereka harus hadapi Raybatos terlebih dahulu. Dan di sini pertahanan mereka lumayan kocak juga sih. Ya karena sama-sama mereka di bawah rata-rata mengenai kekuatan mereka. Kemudian dengan kemunculan Tartarus juga beserta Elenbet itu yang merebut Devil Splinter di tangannya si Grigio, si Tartarus pun menyuruh Elenbet menciptakan sisi gelapnya Grigio yang memunculkan Ultra Woman Grigio Darkness. Dan untuk cerita Utagashi Fight season ketiga pun harus cukup sampai di sini terlebih dahulu, karena emang durasinya tidak selama episode pertama sih, tapi kita akan nantikan untuk petualangan yang akan mendatang nantinya. Dan sepertinya menurutku kemungkinan akan muncul si Reiga, ya mungkin karena tempat yang persis banget di graveyard, jadi kemungkinan besar Utama Reiga bakal muncul untuk menolong si Grigio yang dalam bahaya. Begitu juga dengan Tsuyokocha yang kesulitan menghadapi si Raybatos. Jadi sekian untuk pembahasan kali ini. Nantikan di episode ketiga yang akan tayang Jumat depan nantinya. Dan kejadian apa yang bakalan terjadi di next episode, nantikan aja untuk pembahasan selanjutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih yang sudah tiba. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan share ini. Nah, untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel YouTube dan share. Nah, apabila ada kesan atau kekurangan tak apa yang gue ucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon teman selesainya. Karena gue bukan makhluk yang sengah, dan yang sempurna itu yang seperti kita, saudara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.